Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Melani dengan nomor induk mahasiswa 12012040016 dari kelas TI4405. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah studi kasus stagecoach problem. Stagecoach problem adalah masalah yang dibangun khusus untuk menggambarkan dan memperkenalkan terminologi program dinamis. Nah, studi kasus ini mengenai seorang fortune seeker di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat, lebih tepatnya di California, pada pertengahan abad ke-19. Nah, perjalanan tersebut membutuhkan perjalanan menggunakan kereta pos melalui beberapa negara yang dinilai cukup berbahaya. Nah, meskipun titik awal dan tujuannya telah ditentukan, dia memiliki banyak pilihan tentang negara atau wilayah mana yang akan ia lalui dalam perjalanannya. Nah, dengan demikian, terdapat 4 tahap yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, yaitu Missouri, menuju tujuannya di negara bagian J, yaitu California. Fortune seeker tersebut adalah seorang yang bijaksana dalam memperhatikan keselamatannya. Nah, dia menemukan cara yang agak cerdas dalam menentukan rute teraman untuk dilaluinya. Nah, karena terdapat biaya polis asuransi untuk setiap perjalanan, maka kita harus menentukan rute teraman mana dengan total biaya polis asuransi jiwa yang termurah. Nah, biaya kebijakan standar pada kereta pos dari stage I ke stage J adalah sebagai berikut. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, sampai J itu merupakan negara atau kota atau wilayahnya gitu. Nah, di sini yang terdapat dalam tabel ini tuh adalah biaya atau cost yang telah ditentukan. Nah, dari kota A, dari wilayah A menuju wilayah B, harganya itu, biayanya itu sebesar 2. Nah, dari wilayah A menuju C sebesar 4, dan seterusnya. Nah, begitupun pada tabel yang ini, yaitu dari B, C, D menuju E, F, G, H telah ditentukan biayanya. Dari C menuju F yaitu sebesar 2 biayanya, seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar terdapat diagram dari sistem perjalanan dan biaya dari permasalahan stagecoach problem tersebut. Selanjutnya yaitu solving the problem. Dalam kasus ini terdapat 2 pemecahan masalah, yaitu menggunakan trial and error dan menggunakan pemrograman dinamis. Nah, saat ini kita akan menggunakan pemrograman dinamis. Nah, karena pemrograman dinamis dapat memberikan solusi yang lebih baik dengan usaha yang jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan metode trial and error. Nah, ini merupakan formulasi dari studi kasus yang telah dipaparkan tadi, di mana variabel xn, di mana n-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Xn ini menunjukkan tujuan langsung pada stage ke N. Nah, untuk Fn, Sxn merupakan total cost dari keseluruhan. Nah, untuk F bintang merupakan total cost minimalnya. Nah, bisa dilihat pada layar, di sini terdapat diagram yang sama seperti sebelumnya. Namun di sini sudah saya bagi menjadi beberapa stage karena untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus membagi diagram tersebut menjadi beberapa stage, lebih tepatnya menjadi 4 stage, di mana N sama dengan 1 merupakan stage 1, N sama dengan 2 merupakan stage 2, N sama dengan 3 merupakan stage 3, dan N sama dengan 4 merupakan stage 4. Nah, ini untuk batasan-batasannya bisa dilihat ya pada layar. Karena ini merupakan kasus minimasi, maka kita menyelesaikan stage 4 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk S yaitu terdiri dari H dan I. Karena ini stage 4 yaitu N sama dengan 4, di mana S-nya itu
di stage 4 itu S-nya itu ada H dan I. Dan untuk F4 sama dengan C4-nya itu ada J gitu di stage 4. Nah, untuk H menuju J itu sama dengan 3 cosnya. Bisa dilihat H menuju J pada diagram ya, itu biayanya atau cosnya itu sebesar 3. Nah, untuk I menuju J yaitu biayanya itu atau cosnya itu sebesar 4. Nah, untuk F4 bintang itu nilai maksimumnya. Nah, untuk menentukan nilai maksimumnya itu bisa kita lihat dari barisnya. Di sini kan untuk baris H nilainya itu cuma ada 1. Jadi F4 bintangnya itu hanya 3 gitu, 3 saja. Dan X4-nya itu yaitu nilai keputusan. Nah, nilai keputusannya itu J, dimana karena di sininya J gitu. Dan untuk I, untuk nilai maksimumnya itu 4, dan untuk X4 bintangnya atau keputusannya itu J. Dari perhitungan tadi, maka didapatkan hasil seperti pada tabel yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya yaitu stage 3. Nah, pada stage 3 ini atau N sama dengan 3, nah untuk nilai S-nya yaitu ada stage 3 itu ada pada bagian sini. Nah, stage 3 itu S-nya itu ada E, F, dan G. Nah, untuk pilihan keputusannya atau F3 sama dengan C3 plus F4 bintang itu ada H dan I. Karena pilihan keputusannya itu ada H dan I. Nah, untuk mencari nilai cos dari E menuju H, nah di sini kan E menuju H itu nilai cosnya itu sama dengan 1. Namun karena ini pemrograman dinamis, maka harus dijumlahkan dengan F nilai maksimum dari stage sebelumnya, yaitu stage 4. Nah, untuk H di sini kan pada stage 4 itu sebesar nilai maksimumnya sebesar 3. Maka untuk E menuju H yaitu 1 nilai cosnya ditambah dengan F maksimum pada stage sebelumnya itu sama dengan 3. Maka didapat hasil sebesar 4. Nah, begitupun untuk mencari nilai selanjutnya, misal dari F menuju I. Nah, F menuju I di sini kan F menuju itu biayanya sebesar 3. Kan? Nah, ditambahkan atau dijumlahkan dengan F nilai maksimum dari stage sebelumnya itu stage 4, dimana untuk I itu sama dengan 4. Maka tinggal dijumlahkan nih, 3 ditambah 4 yaitu sama dengan 7. Seperti itu. Untuk mencari nilai F maksimum pada stage 3, dicari dengan cara membandingkan nilai tiap baris. Misal pada baris E di sini terdapat nilai 4 dan 8. Nah, karena kasus kita itu minimasi, maka kita cari nilai terkecil dari baris E. Nah, di sini kan di baris E itu ada 4 dan 8. Nah, nilai terkecilnya itu kan 4. Maka untuk F nilai maksimum pada stage 3 yaitu sama dengan 4, dan pilihan keputusannya itu adalah nilai keputusannya itu adalah H. Karena di sini pilihan keputusannya H. Nah, untuk selanjutnya untuk baris F, nilai terkecilnya itu kan sama dengan 7. Maka nilai maksimumnya itu sama dengan 7, dan nilai keputusannya I karena pilihan keputusannya itu I, dan seterusnya. Dari perhitungan tadi pada stage 3 didapatkan hasil yang ada pada tabel yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan pada stage 2. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu pada stage 3. Nah, di sini untuk S-nya didapat dari stage 2, di mana S-nya itu ada B, C, D, dan untuk pilihan keputusannya yaitu ada E, F, G. Nah, untuk cara mengisinya sama seperti pada stage sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan nilai cos dengan F nilai maksimum pada nilai sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk F nilai maksimum pada stage 2 didapatkan hasil yaitu 11, 7, 8. Dan untuk X2 atau nilai pilihannya itu pada baris B itu didapat
E atau F. Nah, untuk pada baris C yaitu E, pada baris D yaitu E atau F. Berdasarkan perhitungan pada stage sebelumnya, untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel yang tertera pada layar. Nah, untuk yang terakhir, kita akan melakukan perhitungan pada stage pertama. Bisa dilihat di layar, di sini sudah ada kesimpulannya, yaitu pada stage 1 didapat hasil yang tertera pada layar. Nah, untuk stage pertama yaitu dilakukan perhitungan yang sama seperti stage-stage sebelumnya. Nah, di sini untuk stage pertama itu, untuk S-nya itu cuma ada satu, A, dan untuk pilihan keputusannya ada 3, yaitu B, C, D. Nah, untuk melakukan perhitungan ini sama seperti stage sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan biaya kos dari A ke B, A ke C, A ke D dengan nilai F maksimum dari stage sebelumnya. Dan untuk F 1 bintangnya dicari nilai terkecilnya itu 11. Nah, jadi untuk nilai keputusannya itu diperoleh C atau D. Karena angka 11-nya ada di C dan D. Seperti itu. Selanjutnya itu membuat kesimpulan solusi optimal untuk seluruh masalah. Nah, sekarang dapat diidentifikasi dari 4 tabel yang telah kita peroleh. Nah, untuk rute pertama yaitu ada A menuju C, menuju M, menuju H, menuju J. Dan ada rute kedua ada A menuju D, menuju M, menuju H, menuju J. Dan rute ketiga ada A menuju D, menuju F, menuju I, menuju J. Dan semuanya menghasilkan total biaya yaitu sebesar 11. Nah, ini merupakan diagram dari solusi yang telah didapatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.